Indonesia negara kepulauan dengan banyaknya lautan di sekelilingnya, memungkinkan sering terjadi bencana seperti tsunami maupun gelombang tinggi. Baru-baru ini BMKG merilis peringatan dan perakiraan terjadinya gelombang tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Menurut National Hurricane Center, gelombang tinggi sering disebabkan oleh badai karena angin yang berembus sangat kuat dan biasanya berpusat pada satu lokasi. Jelas saja hal semacam ini akan memicu lebih banyak risiko bila berada di sekitar badai tersebut. BMKG atau Badan Meteorologi dan Geofisika telah menyampaikan peringatan dini yang berkaitan dengan potensi gelombang tinggi. Munculnya gelombang tinggi tersebut diperkirakan akan terjadi di kawasan Laut Selatan Jawa Barat dan Yogyakarta. Peringatan dini ini kami keluarkan karena tinggi gelombang Laut Selatan Jabar hingga DIY berpotensi mencapai 4-6 meter atau masuk kategori sangat tinggi, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Teguh Hardoyo. Menurut Teguh, gelombang tinggi berpotensi datang di perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, perairan selatan Yogyakarta, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya. Gelombang sangat tinggi juga berpeluang muncul pada Samudera Hindia Selatan Sukabumi, Samudera Hindia Selatan Yogyakarta, Samudera Hindia Selatan Purworejo, Samudera Hindia Selatan Kebumen, Samudera Hindia Selatan Cilacap, Samudera Hindia Selatan Pangandaran, Samudera Hindia Selatan Tasikmalaya, Samudera Hindia Selatan Garut, Samudera Hindia Selatan Cianjur. Gelombang sangat tinggi ini terjadi karena faktor peningkatan kecepatan angin yang bertiup di atas laut, ucap Teguh, dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari Antara. Teguh menambahkan bahwa angin akan bertiup dari arah timur hingga arah tenggara dengan kecepatan 5-25 knot. Tiupan angin cenderung searah sehingga akan memicu terjadinya peningkatan gelombang. Kami imbau seluruh pengguna jasa kelautan agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya gelombang tinggi, tuturnya. Sementara bagi wisatawan diimbau agar tidak berenang atau mandi di wilayah pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas karena gelombang sangat tinggi dapat datang sewaktu-waktu, katanya lagi menambahkan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di beberapa wilayah perairan pada 26-27 Juli tahun 2022. Terdapat sejumlah wilayah yang berpotensi gelombang hingga 6 meter. BMKG menyebutkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Jawa, Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan timur P. Simele Kepulauan Mentawai, perairan utara Sabang, Laut Natuna Utara, perairan Anambas Natuna, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan Bangka Belitung, perairan timur Lampung, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan. Kemudian, perairan Balikpapan, perairan Kota Baru, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Selat Lombok bagian utara, Laut Sumbawa, perairan Kep. Selayar Kepulauan Sabalana, perairan Kupang P. Rote, perairan selatan Flores, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba, Laut Flores, perairan Kep. Sangihe, Laut Maluku Selatan, perairan selatan Kep. Sula, perairan Peburu, P. Ambon, P. Seram, Laut Seram, perairan Kep. Sermata, Leti, perairan utara Kep. Babar, Tanimbar, perairan Kep. Aru, perairan Amamapere, Agats, perairan Fakfak, Kaimana, Laut Arafuru. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,5-4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Aceh, perairan selatan P. Sumba, perairan selatan P. Sawu, Laut Sawu,
Samudra Hindia Selatan NTT, Perairan Selatan Kep Banggai, Perairan Manui, Kendari, Perairan Timur Kep Wakatobi, Laut Banda, Perairan Selatan Kep Kai, Perairan Selatan Kep Babar, Tanimbar, Laut Arafuru Tengah dan Barat. Sedangkan untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4,0 sampai 6,0 meter berpeluang terjadi di perairan barat Pesimele, Kep Mentawai, Perairan Bengkulu, Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan Selatan Banten NTB, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten NTB. Untuk itu, BMKG mengingatkan perlu risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan siklon tropis Songda yang terbentuk di Filipina berdampak tidak langsung pada tinggi gelombang laut Indonesia. Siklon tropis Songa dalam 24 jam ke depan berdampak pada tinggi gelombang 1,25-2,5 meter di perairan Bitung sampai Kepulauan Sitaro, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, Perairan Manokwari, Perairan Pulau Biak hingga Jayapura, Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Papua, ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta. BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center TCWC memantau perkembangan bibit siklon 93W yang tumbuh di sekitar laut. Berdasarkan data analisis terbaru hari ini bibit siklon 93W meningkat statusnya dan menjadi siklon tropis Songda yang tumbuh di sekitar perairan Filipina. Tepatnya di 27,6 Lu, 135,2 BT dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots 64 km per jam dan tekanan udara di pusatnya mencapai 1002 hektopascal. Siklon Songda saat ini sudah berada di luar area pengawasan TCWC Jakarta dan bergerak ke arah barat laut dan semakin menjauhi wilayah Indonesia. Guswanto juga menjelaskan bibit siklon tropis 95S tumbuh di sekitar Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung tepatnya di 10,8 ls, 94,6 BT. Saat ini, siklon ini sudah berada di area tanggung jawab TCWC Perth, Australia.